Hai guys, kembali lagi bersama kami di My Senorita. Rania Al-Abdullah dilahirkan dengan nama Rania Al-Yasin, lahir tanggal 31 Agustus tahun 1970, adalah permaisuri Yordania sebagai istri dari Raja Abdullah II. Rania Al-Yasin lahir di Kuwait sebagai bagian dari warga Palestina asal Tulkam. Ayahnya Faisal Sedki Al-Yasin dan ibunya Ilham Yasin. Ayahnya yang menempuh pendidikan kedokteran di Yerusalem, mencari peruntungan lebih baik dengan pindah ke Kuwait dengan menjadi dokter anak. Rania bersekolah di New English School di Kuwait dan kemudian mendapatkan gelarnya di jurusan Administrasi Bisnis, Universitas Amerika, di Kairo, Mesir. Saat Kuwait diserang oleh Irak, Rania dan orang tuanya memutuskan pindah ke Yordania. Di sana, Rania sempat bekerja sebagai tenaga pemasaran Apple di ibu kota Yordania, Amman. Rania kemudian pindah kerja di cabang perusahaan keuangan ternama Citibank di Yordania. Kepala perusahaan itu ternyata sepupu penerus tahta kerajaan Yordania, Pangeran Abdullah. Pada Januari tahun 1993, Citibank mengadakan malam perjamuan, nasib mempertemukan keduanya. Usia Rania waktu itu baru 22, 4 tahun lebih muda dari sang pangeran. Pangeran Abdullah langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Tanpa disangka, hal itu juga dirasakan Rania. Saat itu Rania tidak tahu kalau pria yang dia taksir di malam perjamuan itu adalah Pangeran Abdullah. Abdullah menceritakan perasaannya kepada Raja Hussein. Sang ayah yang tahu putranya suka gonta-ganti pacar, ingin tahu perempuan macam apa yang membuat calon raja itu tergila-gila. Raja Hussein pun rela datang ke kantor Rania untuk melihatnya secara langsung. Sang raja langsung suka dan bahkan mendesak Pangeran Abdullah agar cepat melamar gadis idamannya itu. Di suatu pagi di akhir 1992, Faisal terkejut setengah mati saat membuka pintu rumahnya karena melihat Raja Hussein sudah berada di hadapannya. Raja Hussein mengajak putranya melamar Rania. Pangeran Abdullah dan Rania sempat berpacaran singkat dan akhirnya menikah. Pada tanggal 10 Juni tahun 1993, Pangeran Abdullah naik tahta sebagai Raja Yordania pada tanggal 7 Februari tahun 1999 dan Rania ditetapkan sebagai permaisuri pada tanggal 22 Maret tahun 1999. Sejak saat itulah Rania mendapatkan gelar Ratu. Pangeran Abdullah dan Ratu Rania memiliki 4 orang anak yang bernama Pangeran Hussein, lahir tanggal 28 Juni tahun 1994, Putri Iman, lahir tanggal 27 September tahun 1996, Putri Salma, lahir tanggal 26 September tahun 2000, dan Pangeran Hashim, lahir tanggal 30 Januari tahun 2005. Ratu Rania Abdullah memang punya pesona yang membuat banyak orang menyukainya. Tak hanya cantik, ia juga cerdas, berwawasan luas, modis dan tentunya merupakan istri dan ibu yang baik. Ratu Rania mampu memikat hati keluarga besar kerajaan maupun rakyat Yordania, berkat kecerdasan dan perjuangannya dalam berbagai kegiatan sosial. Dia menentang tradisi membunuh anak perempuan yang dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga ketika seorang perempuan diketahui selingkuh atau tidak perawan lagi sebelum menikah yang masih ada di pedesaan Yordania. Pada November tahun 2000, sebagai pengakuan atas upayanya dalam penanganan anak-anak dan pemuda, UNICEF mengundang Ratu Rania untuk bergabung dalam Global Leadership Initiative. Bersama pemimpin dunia lain, termasuk mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Permaisuri Rania bekerja dalam gerakan global untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak. Permaisuri Rania juga sangat vokal mengenai pentingnya dialog lintas budaya dan keyakinan untuk semakin meningkatkan sikap saling memahami dan toleransi. Majalah Forbes menempatkannya sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh pada tahun 2011. Ratu Rania juga tampil dalam acara umum, seperti bincang-bincang dalam The Oprah Winfrey Show pada tanggal 17 Mei tahun 2006. Tidak hanya itu, pergerakan mulianya juga masuk dalam dunia sastra. Sebuah cerita yang berjudul Maha of the Mountains dikontribusikan oleh Queen Rania dalam sebuah buku cerita anak-anak. Selain itu, ia juga meluncurkan buku The King's Gift sebagai buku anak-anak yang ia kontribusikan dalam peringatan setahun wafatnya King Hussein.
Buku keduanya berjudul Eternal Beauty, yang ia luncurkan bersamaan dengan peringatan Hari Ibu pada tahun 2008. Permaisuri Rania juga aktif dalam dunia maya dan memiliki beberapa akun sosial media. Pada tanggal 30 Maret tahun 2008, Ratu Rania meluncurkan saluran YouTube-nya sebagai wadah baginya untuk menjelaskan pendapatnya tentang Timur Tengah. Ratu Rania juga memiliki fanpage di Facebook yang digunakan untuk mengajak warganet untuk berdiskusi masalah lintas budaya dan pendidikan.